Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat perang suci hampir berakhir, kapten pasukan pemburu iblisnya, Luxi, tewas dalam serangan musuh, dan pasukan pemburu iblisnya bubar. Setelah berakhirnya perang suci, anggota lainnya pergi dengan cara mereka sendiri, kembali ke kuil mereka. Hanya Lee Sin yang tetap di sini, menunggu kembalinya Lin Xin. Selama 4 tahun ini, dia tetap berkultivasi di kuil penyihir, menemani Lin Chen untuk menyelesaikan tugas berbakti Lin Xin. Lin Chen mendesaknya berkali-kali, tetapi dia masih melakukan apa yang seharusnya, dan tidak pernah setuju untuk pergi. Lin Chen sangat mencintai gadis yang seharusnya menjadi cucu menantunya ini, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu egois. Lin Xin telah menghilang selama lebih dari 4 tahun, muncul untuk terakhir kalinya di Myriad Beast Mountain Pass dari kuil spiritual. Setelah menghabiskan begitu lama bertarung di kedalaman wilayah iblis, peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Lin Chen harus mengakui bahwa dia tidak ingin terus menyia-nyiakan masa depan Lee Sin seperti itu. Kakek Lin, hentikan itu. Aku tidak akan pergi. Saya harus menunggu dia dan Hao Shen. Mereka pasti akan kembali. Air mata samar menyembur keluar dari mata Lee Sin. Bahkan jika dia bertindak keras, dia memiliki sisi lemah jauh di lubuk hatinya. Dia jelas tahu dengan sangat jelas bahwa peluang Lin Xin dan yang lainnya untuk masih hidup sangat rendah, tetapi bahkan jika hanya ada peluang kecil, itu setidaknya beberapa peluang. Selama dia tidak melihat mayat mereka, Lee Sin tidak akan mengakui kematian mereka. Ai, betapa bodohnya kamu. Oke, tetap di sini untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, kita akan berangkat ke pertemuan agung kuil yang diadakan sekali dalam 10 tahun di kota suci. Setelah berakhir, Anda setidaknya harus mampir ke rumah. Kamu sudah tahu tentang banyak surat yang dikirim ayahmu ke sana. Lee Sin mengangguk diam-diam. Benar, bahkan jika dia bertekad untuk menunggu Lin Xin dan Long Hao Shen di sini, dia setidaknya harus pulang kapan-kapan. Lin Chen tersenyum padanya, Siner, Anda telah menembus langkah ke-8, dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Pedang ganda yang diminta kakekmu untuk dibuat khusus untukmu akan segera tiba. Setelah Great Gathering Kuil berakhir, apakah kamu merasa percaya diri dalam memperebutkan Golden Foundation Armor dari kuil kesatriamu? Lee Sin bukan gadis dari dulu lagi. Setelah 4 tahun berkultivasi dengan satu pikiran, dia menerobos kemacetan langkah ke-7 dan ke-8, menjadi pembangkit tenaga listrik dari peringkat pertama langkah ke-8. Setelah selamat dari perang suci ini sebagai pemburu iblis, kultivasinya telah membuat kemajuan besar, dan dia bahkan sudah menjadi pemakai Mithril Foundation Armor. Meskipun tantangan untuk armor Yayasan Emas masih sulit, Lee Sin telah memerintahkan sepasang pedang berat tingkat epik untuk dibuat khusus untuknya. Itu menggunakan kekayaan yang awalnya disiapkan Lin Chen untuk cucu satu-satunya, tetapi Lin Xin belum kembali sampai sekarang, sumber daya ini digunakan untuk Lee Sin. Perang suci pada tahun-tahun itu adalah bencana besar bagi aliansi kuil pada waktu itu. Jumlah tentara yang luar biasa dari aliansi kuil telah tewas selama 2 tahun perang ini di semua kuil termasuk, tetapi dengan cara yang sama, pihak iblis menderita kerugian besar. 4 tahun telah berlalu sejak akhir perang suci. Selama waktu ini, beberapa ribu tahun akumulasi keunggulan muncul, meskipun penurunan tajam dalam tenaga kerja bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam sekejap, aspek lain pulih dengan sangat cepat. Secara khusus, setelah mengalami perang suci itu, pembangkit tenaga listrik yang masih hidup dari semua 6 kuil besar hampir semuanya mengalami peningkatan kekuatan secara kualitatif. Kasus seperti Lee Sin sangat sering terjadi, setelah 2 tahun perang suci, dan 4 tahun stabilisasi, jumlah pusat kekuatan di aliansi kuil bahkan lebih tinggi daripada sebelum perang suci. Hanya saja, jumlah prajurit biasa jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Awal pertemuan besar kuil adalah peristiwa yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Pembangkit tenaga terbesar 6 kuil besar akan berkumpul pada kesempatan besar ini untuk bertukar pukulan, sambil membangun peringkat baru. Hampir semua petinggi dari 6 kuil besar tahu bahwa pertemuan kuil besar yang satu ini benar-benar luar biasa. Menjadi pertemuan kuil agung pertama sejak akhir perang suci, itu tidak hanya akan menciptakan peringkat baru, tetapi juga menentukan banyak kebijakan strategis. 2 tahun perang suci telah sangat menguras aliansi, tetapi sisi iblis juga mengalami kehilangan kekuatan yang besar, dan 2 pilar dewa iblis bahkan dihancurkan. Aliansi kuil menjadi seperti pedang tajam yang diasah pada iblis,
yang telah tumbuh sangat tajam. Sisi manusia tidak melemah setara dengan harapan Kaisar Dewa Iblis, tetapi malah menjadi semakin makmur setiap hari. Meskipun sisi aliansi kuil masih pendek dibandingkan dengan kekuatan iblis global, celah ini tidak terlalu lebar lagi. Jika generasi muda yang mengalami perang suci tumbuh, akan sulit untuk mengatakan berapa tahun sisi iblis akan dapat terus menekan aliansi kuil. Demi menjaga superioritas iblis, Kaisar Dewa Iblis melemparkan dirinya ke sisi timur dan Laut Selatan. Meskipun beberapa binatang ajaib menghuni laut, itu bahkan lebih dipenuhi dengan makanan. Makanan bergizi tinggi sangat penting untuk meningkatkan kekuatan sisi iblis. Mereka tidak pernah kekurangan pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka selalu harus menjarah manusia untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang menyedihkan. Jadi, mengalihkan pandangan mereka ke laut adalah solusi yang tidak ada bandingannya, karena mereka memiliki lebih banyak hal untuk diperoleh di sana. Masalah ini sekarang berada di bawah tanggung jawab Moon Demon God Agares, membuktikan pentingnya tinggi yang dilampirkan oleh Demon God Emperor ke dalamnya. Pertemuan Agung Kuil berada di ambang permulaan, dan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi kesempatan besar terbesar bagi 6 kuil besar, sebuah kontes hebat dalam semua jenis aspek, untuk akhirnya menetapkan peringkat terakhir kuil besar. Meskipun kontes seperti itu tidak mungkin 100% adil, aliansi kuil telah dikembangkan selama bertahun-tahun, yang terbaik telah dilakukan untuk memastikan keadilan terbesar. Li Xin secara alami akan mengangkat senjata atas nama kuil ksatria pada waktu itu. Mendengar Lin Chen bertanya bagaimana perasaannya tentang menantang baju besi yayasan emas, Li Xin hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kakek Lin, aku masih jauh di belakang. Bakat muncul dalam jumlah besar di aliansi, dan begitu banyak kekuatan muda bermunculan di kuil ksatria kita. Dengan beberapa armor yayasan emas yang tersedia, saya tidak ingin berjuang untuk mereka. Mari kita bahas ini setelah kekuatanku cukup. Lin Chen menjawab dengan bangga. Bagaimana mungkin kekuatanmu tidak mencukupi? Setelah pedang vulkan saya selesai untuk Anda, bahkan menantang pembangkit tenaga listrik junior dari langkah ke-9 mungkin bukan tidak mungkin. Saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari pertemuan agung kuil ini untuk secara langsung memilih armor yayasan emas untuk Anda. Li Xin tetap diam. Melihat raut wajahnya, Lin Chen secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Gadis bodoh, jangan bilang kamu masih tidak mau menerimanya. Anda bukan cucu saya dengan darah, tetapi di mata saya, Anda jauh lebih kuat dari Lin Xin kecil itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hilangnya dia sepenuhnya, bahkan jika dia kembali hidup-hidup, saya tidak punya aset untuk ditinggalkan untuk kecil ini. Jika Anda masih mengenali kakek ini, berhentilah menolak saya, atau saya akan marah. Jangan bilang Anda ingin saya membawa barang-barang saya di peti mati saya ketika saya pergi. Dan karena pedang ksatria sudah dibuat, untuk apa aku menyimpannya? Mata Li Xin memerah. Kakek Lin, kamu sangat baik padaku. Lin Chen tersenyum menanggapi, jangan bilang kamu tidak memperlakukan kakekmu dengan baik. Jangan terlalu memikirkannya. Berusahalah yang terbaik selama periode ini untuk membuat pertunjukan yang bagus di pertemuan besar kuil. Ini berbeda dari sesi yang berbeda karena perang suci 4 tahun lalu, saya khawatir akan ada lebih banyak variabel. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi aliansi. Li Xin merasa tergerak, mengangguk ringan. Lin Chen adalah petinggi kuil penyihir, tetapi pada akhirnya, karena dia berasal dari kuil ksatria, ada banyak hal yang Lin Chen tidak boleh komunikasikan dengannya. Dia hanya bisa memberikan peringatan yang tidak jelas, yang sudah cukup mengingat kecerdasannya. Kota suci. Ada kabin kayu kecil sederhana, dengan semua kursi dan meja di dalamnya terbuat dari kayu paling sederhana. Hanya saja, bahan kayu ini sangat istimewa, dengan desain kayu yang indah, dan menyebarkan rasa bunga yang samar. Kayu dupa surgawi ini adalah bahan yang sangat berharga. Baunya membawa manfaat besar bagi tubuh manusia, memperpanjang hidup seseorang sambil memiliki efek menyegarkan. Di depan meja kayu yang didesain sederhana, seorang gadis duduk dengan tenang. Gadis ini mengenakan rok putih, dan memiliki penampilan yang murni dan tanpa cacat. Hanya, jejak kesedihan terlihat di matanya. Tumpukan serpihan merah terlihat di atas meja kayu di depannya, dari lekukan pada pecahan itu jelas sekali bentuknya pernah mendekati bulat. Sudah 4 tahun, kau botak. Dasar, kenapa kamu tidak memberiku kabar? Scarlet Dragon Bat telah rusak sehingga Scarlet Dragon Armormu sudah hancur berkeping-keping.
Tapi kau tahu, aku masih menunggumu. Saya percaya bahwa Anda pasti masih hidup. Kamu masih hidup kan? Saat dia berbicara begitu, mutiara ungu tua muncul di tangannya. Mutiara ini menyebarkan kekuatan yang sangat istimewa, seperti listrik melingkar yang samar. Meskipun fluktuasi energi spiritual ini samar, itu masih merupakan fenomena yang fantastis untuk dilihat. Sudah 4 tahun, dan kamu pasti masih hidup, tapi di mana kamu? Mengapa Anda masih tidak kembali setelah sekian lama? Apa kau tidak tahu bagaimana aku? Pada titik ini, air mata mengalir dan memercik ke atas meja. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kota suci sangat ramai, karena pertemuan aliansi besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Jika kompetisi perburuan iblis adalah kesempatan besar bagi generasi muda, pertemuan Agung Kuil adalah kesempatan paling penting bagi seluruh aliansi. Demi pertemuan ini, 6 kuil besar telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan mereka di sana, demi menyiapkan tenaga kerja untuk pertemuan Agung Kuil ini. Banyak tetua yang biasanya terpencil datang ke kota suci satu demi satu, dan meskipun masih ada beberapa hari lagi sebelum acara, aliansi kuil mengadakan pertemuan setiap hari. Para petinggi dari 6 kuil besar tak henti-hentinya berkonsultasi satu sama lain, meskipun isi diskusi adalah rahasia besar, hanya diketahui oleh para petinggi. Setiap orang yang tajam akan menyadari bahwa pertemuan ini berbeda dari semua sesi sebelumnya. Suasana juga jauh lebih tegang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Di sebuah ruangan yang sunyi, 2 orang tetua duduk berhadap-hadapan dengan raut wajah yang tegas, benar-benar membuat suasana di dalam ruangan menjadi gerah. Yang mengejutkan, identitas dari 2 karakter yang menentukan ini adalah dari 2 kepala kuil ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Namun tentu saja jabatan ini sudah mendekati batas masa jabatan. Menurut aturan aliansi, seorang kepala aliansi tidak dapat menjabat untuk masa jabatan berturut-turut. Dengan kata lain, Yang Haohan mau tidak mau harus meninggalkan kantor. Kakak Long, yang ini terserah padamu. Ai, Yang Haohan menghela nafas panjang, jelas terdengar sunyi. Long Tianying mengerutkan alisnya, keseimbangan pasti akan berubah. Aku khawatir kuil ksatria kita adalah. Yang Haohan secara alami tahu apa yang dia maksud, dan memaksakan senyum, jadi apa yang harus dilakukan tentang itu. Kuil yang memiliki tokoh-tokoh yang muncul paling menonjol di generasi muda 10 tahun yang lalu adalah kuil ksatria kami. Tapi di perang suci ini, kami juga yang mengalami kerusakan tertinggi. Sinyu sudah kembali, tetapi, untuk beberapa alasan, dia hanya bersedia untuk tetap waspada di jalur gunung penentang naga dan tidak ada yang bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekarang kami harus menyusahkanmu. Long Tianying mendengus dingin, jangan menyebut anak yang tidak berbakti ini. Menampilkan wajah muram sepanjang hari, siapa yang tahu apa yang ada di benaknya. Yang Haohan menghiburnya, jangan salahkan Xingyu. Hao Shen telah hilang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menyebutkan Hao Shen, 2 ksatria surgawi yang tangguh ini tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Benar, sejak Long Hao Shen membawa Han Yu keluar dari Dragon Resisting Mountain Pass, dia sudah hilang selama lebih dari 4 tahun. Terakhir kali mereka muncul adalah di kuil spiritual, dan setelah itu, mereka tidak memiliki berita lagi. Long Tianying dan Yang Haohan telah mengajukan pertanyaan rahasia ke kuil spiritual mengenai semua ini. Long Tianying tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, menyatakan dengan penyesalan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkannya untuk mereformasi pasukan perburuan iblisnya. Jika dia tetap berada di jalur gunung penentang naga, bagaimana mungkin kita bisa direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu? 4 tahun lalu, dia sudah menembus langkah ke-8. Dengan 4 tahun lagi ini, bahkan langkah ke-9 mungkin tidak di luar jangkauannya sekarang. Dia adalah Sion of Light, yang dipilih dewa. Meskipun kultivasinya masih lebih lemah, dengan persetujuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, pertemuan Agung Kuil ini pasti akan membuatnya menjadi bintang besar yang bersinar. Tapi sekarang semuanya jadi canggung bagi kami berdua. Wajah Yang Haohan menjadi gelap, masalah ini masih salah Wen Zhao. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejak mereka, tetapi kami masih tidak menemukan apapun. Namun,
Saya masih tidak percaya bahwa itu benar-benar dilakukan oleh iblis. Long Tianying mengungkapkan sedikit kesedihan, siapa yang akan percaya itu? Bakat paling menonjol dari generasi muda kuil ksatria kita semuanya hilang. Sekarang kami bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Baru-baru ini, Li Zhenzi bahkan telah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung rekombinasi 6 kuil besar, untuk mengakhiri keadaan dispersi aliansi saat ini, menyatukan kita lebih erat, dan menjadikan aliansi sebuah bangsa. Ini jelas provokasi terhadap kita. Bukankah dia hanya ingin menjadi kepala pertama dari aliansi baru ini? Yang Hao Han menyatakan, Li Zhenzi ini kuat, tetapi dia memiliki karakter yang sangat jahat dan jahat. Meskipun dia berperilaku tepat, dia sebenarnya sangat bangga pada intinya. Memiliki dia yang memerintah aliansi bukanlah kesempatan yang beruntung, tapi aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa menghentikannya, kecuali para senior dari pasukan berburu iblis berjudul masuk. Long Tianying menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Para senior ini semuanya dengan jelas menyatakan sudut pandang netral mereka pada pertemuan agung kuil ini, dan tidak mungkin ambil bagian. Li Zhenzi, mari kita lihat berapa banyak kemajuan yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir ini. Dia benar-benar harimau berpengalaman yang perkasa. Saat ini, Long Tianying memiliki niat bertarung yang intens keluar darinya. Yang Hao Han menyatakan, tidak peduli siapa kepala terakhirnya, mendirikan aliansi baru menuntut tindakan segera. Perang suci dari 4 tahun yang lalu tentu saja telah menyebabkan kerusakan parah pada kami, tetapi itu juga telah memulai era baru bagi kami. Jika seorang pemimpin karismatik dapat menyatukan seluruh aliansi dan sumber dayanya, saya percaya bahwa serangan balik kami terhadap iblis dapat segera dimulai. Long Tianying mengangguk, ketika kami bertemu dengan Zheng Yue kemarin, kuil assassin menyatakan mendukung kami dengan sepenuh hati. Saya juga telah meyakinkan Qiu Yonghao tentang masalah ini, tetapi karena mereka sangat dekat dengan kuil penyihir, saya tidak melihat banyak peluang. Kuil imam berdiri netral sejauh ini, tetapi sekarang masalah terbesar adalah sikap kuil spiritual. Peluang kami akan sangat meningkat jika mereka dapat mendukung kami. Yang Hao Han menjawab, saya pikir kami tidak perlu terlalu khawatir tentang pendukung kami. Bagaimanapun, kami telah memerintah aliansi selama bertahun-tahun. Kami tidak akan memiliki dukungan yang kurang dari kuil penyihir, tetapi saat ini yang paling penting adalah hasil yang akan kami tunjukkan dalam pertemuan besar kuil. Ini sangat penting, karena perlawanan terhadap Demon King memerlukan bentrokan yang tak terhindarkan melawan Demon God Emperor. Kekuatan akan menjadi salah satu faktor otoritas terpenting di aliansi baru. Li Zhenzi benar-benar diberkahi dalam aspek ini, terutama setelah dia bersabar selama beberapa tahun terakhir ini. Dia dengan jelas menunjukkan kehati-hatian pada pertemuan besar kuil dari 10 tahun yang lalu, karena dia tidak menunjukkan kepastian yang mutlak pada saat itu. Dia jelas benar-benar lebih memprovokasi kali ini, artinya dia benar-benar bertekad untuk menang. Old Long, jangan lalai, Li Zhenzi bagaimanapun juga mendominasi di usianya. Saya khawatir energi spiritual internalnya telah menembus 200.000, atau bahkan lebih tinggi. Long Tianying berkata, apapun masalahnya, kita harus mencobanya. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Yang Hao Han berkata, ada 3 hari lagi sebelum pertemuan agung kuil dimulai. Ayo pergi, kita akan mengumpulkan para tetua dari kuil ksatria kita sekarang. Ya, Long Tianying mengangguk, dan kedua pembangkit tenaga listrik berdiri pada saat yang sama, menuju keluar. Tepat saat ini, suara yang kuat datang dari luar. Kepala, seseorang meminta Anda. Ya, Yang Hao Han mengerutkan alisnya, siapa itu? Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan padamu. Suara itu bergema dari luar. Yang Hao Han membuka pintu dan keluar, melihat seorang ksatria Parubaya Mithril Foundation lapis baja berdiri dengan hormat di depannya, menyerahkan lencana yang dipegang di kedua tangannya. Dengan lambaian tangan Long Tianying, lencana itu terbang ke arah mereka. Yang Hao Han kemudian mengangkat tangannya, menangkap lencana di dalamnya. Kedua ksatria surgawi mengambil tindakan yang sama dengan melihatnya tanpa berkonsultasi. Yang mengejutkan ksatria Yayasan Mithril itu, begitu tatapan kedua ksatria surgawi ini berkumpul pada lencana itu, mereka secara bersamaan dipenuhi dengan keterkejutan. Saling memandang tanpa sadar, Yang Wenzhao dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama pada ksatria Yayasan Mithril itu, di mana pemilik lencana itu.
Markas besar aliansi kuil, di ruang terpencil kuil penyihir. Li Zengzi yang gemuk duduk dengan tenang di tengah ruangan. Cahaya hijau tua mengelilinginya, tidak hanya seluruh tubuhnya tetapi juga banyak ruang kosong, menyebarkan kilau metalik. Itu jelas merupakan perwujudan dataran tinggi spiritual yang tampak dekat dengan keadaan padat, tidak memberikan kesan ilusi. Menghembuskan napas dalam-dalam, Li Zengzi perlahan membuka matanya, dan lampu listrik hijau keluar dari matanya, menembak lurus ke dataran tinggi spiritual di depannya. Ding! Penghalang dataran tinggi spiritual bergetar ringan sebelum berubah menjadi titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Li Zengzi menghirup udara dalam-dalam, dan, segera, lampu hijau menghilang, diserap ke dalam tubuhnya. Melapor ke kepala kuil, para penatua sedang menunggumu. Panggilan hormat datang dari luar. Ya, Li Zengzi memberikan jawaban ringan, tubuhnya mulai melayang perlahan. Kakinya mendarat di tanah, perlahan keluar dari ruangan. Seorang pria parubaya mengenakan gaun hijau sedang menunggu diam-diam di luar. Melihat Li Zengzi keluar, dia segera menundukkan kepalanya. Markas besar aliansi mengalokasikan 6 area untuk masing-masing kuil, jadi kuil penyihir secara alami memilikinya sendiri. Setelah melewati 2 gang, penyihir parubaya itu membawa Li Zengzi langsung ke ruang konferensi yang mewah. Meskipun kuil penyihir lebih rendah statusnya dari kuil ksatria, kekayaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kuil lain. Melihat Li Zengzi masuk, semua orang di ruang konferensi menegakkan postur mereka. Sosoknya berpindah posisi, ia muncul di kursi paling depan ruangan. Sebanyak 50 orang hadir di dalam, dan meskipun ini hanya ruang konferensi sederhana, jika orang asing hadir di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa esensi sihir di sini lebih padat daripada di dunia luar sebanyak 10 kali lipat. Hanya napas sederhana memberi perasaan lengket. Tanpa ragu, esensi sihir padat ini dibawa oleh orang-orang yang hadir di dalam. Setidaknya 80% penyihir yang hadir di sana memiliki rambut dan janggut putih. Mereka jelas duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu Li Zengzi untuk memimpin pertemuan segera. Bagian ini memperjelas posisi Li Zengzi di kuil penyihir. Ketika kuil lain mengadakan pertemuan serupa, kepala kuil biasanya bukan orang terakhir yang datang, untuk menghormati para tetua dari kuil masing-masing. Tapi Li Zengzi jelas adalah orang terakhir yang tiba, tidak hanya menunjukkan watak pribadinya, tetapi yang lebih penting adalah otoritasnya di kuil penyihir. Menyapu matanya ke seluruh majelis, dia menyatakan, kalian semua tetua, pertemuan besar kuil akan segera dimulai. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kali ini kontestan dari sisi kuil ksatria adalah Long Tianying. Kuil ksatria telah mendukung pembentukan aliansi baru, jadi mari kita dukung rencana mereka, karena tidak ada jalan lain untuk saat ini. Saya selalu menentang pembentukan aliansi baru ini sejauh ini, bukan karena saya menentang penyatuan kekuatan 6 kuil besar, tetapi karena kuil mage kami masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Tapi pertemuan agung kuil ini tidak sama.